Di tengah panasnya isu DPR dan tunjangan, muncul Panda. Bukan dengan ide atau solusi, ia malah menertawakan rumah anggota dewan yang dijarah dan dibakar, lalu membagikannya di media sosial. Dari caranya berbicara, Panda ingin terlihat seperti pembela rakyat. Padahal publik tahu, itu bukan kepedulian, melainkan trik lama untuk membentuk citra baik yang tak pernah ada. Kayak mana rasanya? Enak. Kayak mana rasanya para dewan perampok rakyat, para dewan pencuri rakyat ya, dan para dewan penjajah rakyat. Panda sendiri bukan tokoh penting. Ia hanya asisten pribadi Sheila Saukia. Dan Sheila saat ini masih bermasalah dengan skincare ilegal yang sudah lama jadi buah bibir. Lebih ironis lagi, Sheila adalah ketua Puan Aceh di bawah naungan Partai PAN, partai yang sama dengan Uya Kuya. Padahal Uya pernah lantang berjanji akan memberantas pemain nakal di bisnis skincare, bahkan menyebut nama Sheila secara terbuka. Tapi janji itu sampai hari ini tidak pernah diwujudkan. Raja Gladys sama SS pasti Sheila Saukia, gue mah nggak usah inisial, sebut aja nama. Kalau mereka ternyata memang ada yang melapor, terbukti ya, skincare bermasalah, berbahaya, gue pasti sikat. Di tengah semua kegagalan itu, kemunculan Panda jelas terlihat sebagai pengalihan isu. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan gaya sok pro rakyat, seolah dirinya berbeda, padahal publik tahu ia hanyalah bayangan majikannya. Citra buruknya sudah melekat, mulut yang kasar, sikap arogan, dan kebiasaan mencari sensasi murahan. Akhirnya jelas, Panda bukan pahlawan. Ia hanyalah alat untuk menutupi masalah Sheila Saukia dan lingkaran skincare berbahayanya. Publik sudah cukup cerdas membaca kepalsuan ini. Panda bisa tertawa, bisa berpura-pura peduli, tapi di mata banyak orang ia tetap sosok yang dibenci dan tidak pernah bisa dipercaya. Bagaimana menurut Anda? Tunggu, apa gue nggak salah denger? Dia nggak terima dibilang tukang flexing. Lu bukan tukang flexing, lu ratu flexing, Reza. Kenapa muka lu? Gue mau bertanya, muka lu kenapa pas lagi ngomong di Komisi 9 begini? Kenapa? Lu pernah ngeplongoin gini? Belum makan lu? Lu mau lawan gue jangan nggak makan. Nanti kalau ketemu gue di persidangan, lu harus keren ya, OOTD lu, karena yang lu lawan keren nih orangnya. Terus lu harus makan biar badan lu berisi. Usahakan sebelum ketemu sama gue di pengadilan, kulit lu udah sempurna. Jangan belentang-belentong nih. Terus jangan lupa minta pilihin OOTD lu sama karyawan lu yang di klinik yang gak laku itu, yang lu jadiin konten. Padahal dia orang klinik yang gak laku, disuruh ke rumahnya, disuruh milih-milihin, nyemot-nyemotin baju sama security yang lu jadiin sosok ajudan megangin payung. Lu harus dipayungin nanti turun dari mobil masuk ke pengadilan ya. Jangan sampai enggak terima dibilang flexing. Lu ratunya. Satu Indonesia tahu lu ratunya. Setelah diterimanya pengajuan penangguhan penahanan usai menjalani masa tahanan selama kurang lebih 7 bulan di rumah tahanan atau rutan Pondok Bambu, 90% kemungkinan besar Nikita Mirzani kini segera bebas. Mahfud MD katakan bukti yang diajukan di persidangan dinilai gagal dan justru berbahaya berbalik pada pelapor sendiri. Diketahui Nikita Mirzani mendekam di balik jeruji sejak 4 Maret 2025 bersama asistennya Mail Syaputra. Penahanan tersebut merupakan buntut dari laporan yang diajukan oleh pengusaha kecantikan Reza Gladys terkait dugaan kasus pemerasan serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret aktris berusia 39 tahun itu. Langkah hukum Nikita ajukan penangguhan penahanan sudah sangat tepat sebab ia menghadapi bayangan penegakan hukum tidak jelas. Bukti percakapan pun diketahui tidak pernah dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan. Upaya demi upaya, skandal mafia skincare bersama mafia peradilan bersikeras mengelabui terdakwa Nikita. Berawal dari bukti rekaman Reza Gladys yang disengaja direkam oleh suaminya. Menurut Profesor Mahfud MD, bukti rekaman elektronik yang tanpa izin tersebut nyatanya tidak bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan. Terlebih dari sekian kali kesaksian para saksi yang dihadirkan di ruang sidang, faktanya kesaksian mereka dinilai lemah dan tidak berdasar, baik mulai dari saksi fakta hingga saksi ahli. Nikita Mirzani akan segera bebas, guys. Kira-kira diperkirakan 90% kemungkinan daripada Nikita Mirzani akan bebas. Kenapa saya begitu yakin bahwa Nikita akan bebas?
Saya mendengarkan sebuah podcast dari Pak Profesor Mahfud MD mengenai kasus Setia Novanto. Di dalam kasus Setia Novanto ada sebuah bukti rekaman tanpa izin elektronik, dan itu digagalkan, dan itu tidak bisa menjadi sebuah alat bukti di dalam persidangan. Saya tidak tahu apakah kasus Setia Novanto itu bisa diterapkan di dalam kasusnya Nikita Mirzani dengan konteks yang sama, bahwa seseorang atau dokter DRG merekam secara tiba-tiba dan tidak diberikan izin, ya kan, tidak memiliki izin untuk merekam pembicaraan antara mereka berdua, antara Mail dengan DRG. Nah, ini akan menjadi seru guys, dan aku mau pertunjukkan ya statementnya Profesor Mahfud MD. Check it out. Bukti-bukti itu diuji lewat MK, bahwa rekaman yang tanpa izin itu tidak bisa menjadi bukti. Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Ya, kan? Nggak bisa kan? Kasus pemerintah saham ya? Iya, kan oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Kan orang jadi Setia Novanto jadi bebas dengan itu. MK sudah Jaksa Agung tidak melepaskan lagi ketersangkaan Setia Novanto tadi. Dengan digagalkan alat bukti itu, sebenarnya kata Pak Mahfud dibebaskan tuh kan. Nah, aku nggak tahu ya, sekali lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke kasusnya Nikita, kalau aku melihat dari awal bahwa kasus ini memang kasus yang dipaksain, ada tangan-tangan yang kuat, sudah dipastikan kemungkinan besar, dan sidang ini akan menjadi sidang yang apa ya, menurut aku sidang permainan ya, karena sidang ini sangat dipenuhi dengan hal-hal yang buat aku itu nggak masuk akal, ya kan? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah, ini masuk lagi ke kasusnya Nikita Mirzani. Yang pertama ada citra buruk Panda udah melekat. Ini bukan DJ Panda ya, tapi Panda yang satu circle dengan Sheila Saukia tentunya guys ya. Itu adalah musuhnya dari Nikita Mirzani. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya terkait mereka, dan ada juga dari Fitri Salhuteru. Nah, ini kita lihat bareng-bareng guys beritanya. Citra buruknya sudah melekat, mulut yang kasar, sikap arogan, dan kebiasaan mencari sensasi murahan. Akhirnya jelas, Panda bukan pahlawan. Ia hanyalah alat untuk menutupi masalah Sheila Saukia dan lingkaran skincare berbahayanya. Waduh. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Nah, untuk agenda persidangan Nikita Mirzani di tanggal 4 September 2025 itu masih lanjutan saksi ahli ya, ahli yang akan memperkuat hukumannya Nikita Mirzani. Waduh, ya habis gosip doakan semoga memperkuat hukumannya Nikita Mirzani ya guys, jangan meringankan. Karena apa? Karena memang Nikita Mirzani ini cocok untuk menerima hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Waduh. Nah, untuk para pengikutnya Nikita Mirzani yang mengatakan Nikita Mirzani itu udah bebas, kalian lihat besok Nikita Mirzani turun mobilnya mobil apa? Ya, pastinya mobil tahanan sayang, karena memang Nikita Mirzani itu belum dinyatakan bebas atau penangguhan penahanannya ini belum dikabulkan. Wadidaw, halunya kebangetan sih. Waduh, meledak nggak tuh? Waduh, nanti udah keluar gawat. Biasa Nepos menggantikan Nikita Mirzani di penjara. 5 tahun menanti penjara Anda, Nepos. Aduh, Nepos, Anda itu dikenal banyak orang karena Nikita Mirzani, ya. Dan Anda bukan ahli hukum, jadi jangan sok tahu, Nepos. Malu dengan postingan Anda. Tertawa, memberatkan Nikita Mirzani, penangguhan penahan tidak akan dikabulkan katanya. Anda siapa, Nepos? Luar biasa, Nepos. Senjata makan tuan ketar-ketir, Nepos. Luar biasa, Nepos. Nepos. Ini yang namakan HAM, hak asasi manusia. Ya. 3 saksi memberatkan Nikita Mirzani, dari mana yang ada 3 saksi tersebut diketawain orang dalam sidang. Apa yang dijelaskan bahkan banyak kesalahan. Jadi kalau nggak tahu jangan sok tahu, Nepos ya.
Mendingan urusin aja panggilan kau ke polisi, itu udah 2 kali mangkir. Terus kau menghilangkan akun Instagram kau, biar tidak bisa diselidiki bukti-bukti yang kau ucapkan terhadap Nikita Mirzani. Hei Nepos, bangun. Kau bukan orang terkaya di dunia, ya. Ini bicara hukum, ini bicara negara, ya. Kau pikir akun kau setelah kau musnahkan akun kau, bukti tidak ada? Bangun Nepos, sudah siang. Nepos, siap-siap Nepos ya. Rudal itu sudah keluar dan rudal tersebut siap meledak. Nepos. Waduh. Untuk menjadi provokasi penjarahan Miskosip, Nikita Mirzani, Lucita Luna. Serdadu pejuang nasib mafia skincare bertaburan di sosmed. Mereka sengaja dirancang untuk menyebarkan berita-berita palsu. Semangat kali kau Miss Kosong dalam menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak mengandung A1 sama sekali. Mentang-mentang udah dibeliin handphone baru, sekarang lebih giat lagi kerjanya, lebih hebat lagi nunjukin kredibilitasnya sebagai bajer. Sekarang giat lagi nyerang Nikita Mirzani. Fitnah apa lagi yang keji yang keluar dari mulut kotormu Miss Kosong? Kemarin kau fitnah Kaniki, nyokapnya adiknya adalah sindikat perdagangan manusia. Nah sekarang kau fitnah lagi Kaniki bahwa Kaniki adalah dalang provokasi yang memprovokasi massa untuk menjarah rumah Uya. Ada nggak sih fitnah yang lebih jahat dan lebih keji lagi Kosong? Goblok. Waduh. Masa penangguhan tahanan Nikita Mirzani itu bukan ditolak, tapi disetujui. Dan itu harusnya dibacakan kemarin ya. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 28 ya. Tapi Nikita Mirzani itu lupa untuk meminta sama hakim untuk membacakan. Akhirnya pada saat terakhir di persidangan itu, pada saat akhir penutupan persidangan itu, Nikita Mirzani minta untuk dibacakan. Dan itu memang nggak bisa. Dan harus dibacakan awal persidangan. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, mudah-mudahan persidangan ini nanti Kamis Nikita Mirzani tidak lupa lagi untuk menanyakan perihal penangguhan masa tahanan Nikita Mirzani. Mudah-mudahan Nikita Mirzani cepat pulang. Capek Nikita Mirzani ya. Kasus udah kayak apaan ya? Koruptor bukan ya, pembunuh bukan. Ditahan sampai berapa bulan ini lamanya ya. Sementara bukti belum ada sampai sekarang. Waduh, guys, itu beberapa infonya terkait Nikita Mirzani ya, yang ternyata belum bebas. Dan tadi ada beberapa komentar juga dari para netizen, dan tadi ada Miskosip ya yang sudah berani melantang ya, tapi nggak tahu kalau tiba-tiba Nikita Mirzani dibebaskan, kita nggak tahu nih apakah ada kasus yang mau ditutupin, tiba-tiba ada yang mau bebaskan Nikita Mirzani gitu kan. Nah, siap-siap saja mungkin guys ya, wawalan. Nah, aku di sini netral ya, nggak membela siapapun. Di sini aku hanya memberikan info saja. Nah, menurut kalian gimana terkait info ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian, maaf. See you.